Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama kue tradisional, dan hari ini saya mau bikin kue mendut kekinian isian kacang hijau ya teman-teman. Jadi kue mendutnya itu menggunakan citakan saja, tidak dibungkus dengan daun pisang. Nah, ini cara buatnya sangat mudah, simpel, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, cocok sekali buat pelengkap isian snack box atau suguhan hidangan acara-acara hajatan. Ini mantap sekali ya. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Nah, oke, kita langsung ke pembuatannya ya. Langkah pertama, di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya dan ini sudah mendidih ya. Kemudian kita masukkan, di sini ada 500 gram kacang hijau yang sudah kita cuci bersih sebelumnya. Kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih, kemudian direbus kurang lebih 15 menitan ya. Nah, setelah 15 menit kemudian matikan apinya, tutup kembali, biarkan hingga 1 jaman 2 jaman ya teman-teman, supaya empuk matang sempurna. Nah, ini setelah direndam kurang lebih 1 jaman ya, sudah didiamkan 1 jaman. Ini dipastikan sudah matang dan empuk ya. Untuk uji coba ini kita akan ambil satu, sudah empuk atau belum. Nah, selanjutnya ini nanti kita kasih gula merah dan garam, kemudian dihaluskan atau dipecek-pecek itu terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ada labu kuning. Di sini beratnya sebenarnya ada 1 kilo ya teman-teman, cuman nanti saya akan ambil 500 gram saja. Nah, ini labu kuningnya kita kupas terlebih dahulu, dan setelah dikupas kemudian dicuci bersih ya. Nah, buat teman-teman, di sini tidak ada videonya bikin unti kacang hijaunya ya, karena sudah berulang-ulang kali saya bikin, di video sebelumnya sudah ada ya. Cara buatnya itu setelah kacang hijaunya itu empuk, itu disaring ya, disaring, ditiriskan dari minyak, bukan minyak, air maksudnya, ditiriskan dari airnya. Nah, setelah itu kemudian dikasih gula merah secukupnya sama garam dan dibecek-becek sampai halus gitu ya teman-teman. Pasti teman-teman bisa semuanya gimana cara bikin unti kacang hijau ya. Nah, ini sudah dikupas ya labu kuningnya, kemudian ini kita buang ya bijinya juga. Nah, labu kuning yang satu ini nih rasanya pulen manis sebenarnya teman-teman. Ini cocok sekali buat diet ya, buat diet, dikukus atau direbus, dimakan begitu saja. Ini mantap sekali karena memang ada sedikit manis-manisnya dan pulen sekali. Jadi cocok banget untuk untuk diet gitu. Nah, ini sudah selesai ya, sudah dikupas, sudah dibuang bijinya, kemudian ini kita cuci bersih terlebih dahulu, dan nanti ini akan saya ambil 500 gram saja ya. Ini saya ambil 500 gram saja ya teman-teman, dan yang 500 gram nanti akan saya bikin kue tradisional di next video ya. Nah, setelah itu kemudian ini kita potong-potong, cara motongnya bebas ya, karena nanti ini akan kita kukus ya teman-teman. Jadi 1 kilo labu kuning itu nanti akan saya bagi menjadi 2 resep ya teman-teman, yang 1 resep buat next video. Nah, ini sudah selesai, kita potong-potong semuanya labu kuningnya.
Oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya ya. Ini belum mendidih tapi nggak apa-apa, kita masukkan labu kuning ke dalam kukusan, tutup kembali, kukus kurang lebih 15 menitan atau hingga empuk dan matang sempurna. Nah, ini setelah dikukus kurang lebih 15 menitan ya teman-teman, ini sudah matang. Kemudian ini kita angkat. Nah, setelah diangkat ini kita diamkan dulu hingga dingin terlebih dahulu sebelum kita blend ya. Jangan panas-panas langsung di blend ya, nanti blendernya rusak ya teman-teman. Nah, ini setelah dingin, kemudian di sini sudah saya siapkan alat blendernya. Kita masukkan ke dalam blend. Nah, kemudian di sini ada 250 gram gula merah yang sudah dicairkan dengan 200 ml air ya. Kemudian tambahkan juga garam 1 sendok teh, dan selanjutnya ini kita blend hingga halus dan lembut terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman untuk tingkat kemanisan sesuaikan selera masing-masing saja ya. Nah, di sini itu saya menggunakan 250 gram gula merah, itu enggak terlalu manis. Jadi manisnya sedang karena saya tidak suka manis ya. Oke, nah ini setelah di blend kemudian siapkan wadah, tuang ke dalam wadah. Jadi teksturnya seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan di sini ada 150 gram tepung tapioka. Kemudian ini kita aduk-aduk terlebih dahulu pelan-pelan, jangan sampai tepungnya berterbangan kemana-mana ya. Ini kita aduk terlebih dahulu ya sebelum kita tambahkan bahan yang lainnya. Nah, ini tepung tapiokanya sudah tenggelam seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan lagi ada 100 gram tepung ketan putih ya. Dan kemudian ini kita aduk-aduk kembali hingga tercampur merata sampai menjadi adonan yang halus dan lembut terlebih dahulu. Nah, ngadoninnya pelan-pelan saja ya supaya tepungnya tidak berterbangan kemana-mana. Nah, jadi tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman, jangan sampai cair banget ya. Kalau terlalu cair nanti hasil kuenya akan lembek ya, jadi nggak enak gitu. Karena di sini saya maunya kuenya itu sedikit sedikit madet dan kenyal, nggak mau lembek. Jadi ini tekstur adonannya pas banget ya. Ini terus kita aduk-aduk dan pastikan jangan sampai ada gerindil-gerindilan dari tepung ya. Nah, oke, langkah selanjutnya kita tambahkan di sini ada 2 bungkus santan kara ukuran 65 ml ya. Nah, di sini saya menggunakan santan instan saja ya. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu sampai menjadi adonan yang sangat-sangat sempurna ya. Nah, jadi santan karanya saya menggunakan 2 bungkus ya. Jadi 65 tambah 65 jadi 130 ml ya teman-teman. Nah, jadi semakin halus dan semakin sempurna adonannya, ini pas banget. Nah, oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan cetakan. Jangan lupa cetakannya diolesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu. Nah, kemudian kita tuang adonan sedikit-sedikit dulu ya, jangan penuh-penuh karena ini nanti akan kita isi dengan kacang hijau ya. Nah, ini kita isi sedikit-sedikit dulu. Nah, ini sudah terisi semuanya dan di sini sudah ada unti kacang hijau yang pertama saya bikin tadi, cuman cara ngadoninya nggak ada videonya ya. Di video sebelumnya sudah ada ya teman-teman, silahkan dicek saja, di scroll ke bawah itu cara buatnya ada. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam adonan ya kacang hijaunya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kemudian ini kacang hijaunya kita tutupin menggunakan adonan lagi seperti ini ya. Nah, ngisinya jangan penuh-penuh ya, cukup untuk nutupin kacang hijaunya saja.
Nah, jadi sangat mudah dan simpel sekali teman-teman, tidak pakai ribet. Ini cocok sekali ya buat hidangan acara hajatan atau keluarga. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Ini sudah mendidih ya, kemudian kita masukkan adonan mentutnya ke dalam kukusan. Ini airnya sudah mendidih ya teman-teman, cuman apinya saya kecilkan karena nanti kalau terlalu mendidih tangan ini panas sekali teman-teman. Jadi sudah mendidih tapi saya kecilkan apinya. Kita taruh adonan di dalam kukusan dulu, kemudian nanti kita besarin lagi apinya. Nah, ini kemudian tutup kembali, kukus kurang lebih 30 menitan atau hingga matang ya. Nah, ini setelah dikukus kurang lebih 30 menitan ya teman-teman. Nah, seperti ini ya tekstur kuenya. Kemudian ini kita angkat, taruh di nampan terlebih dahulu. Nah, ini sudah kita angkat ya, seperti biasa teman-teman. Setelah diangkat ini kita diamkan hingga dingin terlebih dahulu ya, sebelum dikeluarkan dari cetakannya. Hasilnya sangat cantik, menarik dan glowing ya. Nah, ini setelah dingin ya teman-teman. Nah, jadi kalau sudah dingin itu warnanya sudah sedikit berbeda dan agak sedikit glowing sekali. Nah, kemudian ini kita keluarkan dari cetakannya semuanya. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya, sangat cantik dan menarik sekali. Oke, setelah dikeluarkan dari cetakannya semuanya, kemudian siapkan piring, tata di piring atau sajikan di piring seperti ini ya. Jadi mirip-mirip dodol ya teman-teman, warnanya menarik sekali ya. Nggak nyangka kalau ini hanya menggunakan bahan labu kuning ya, bisa menjadi kue tradisional yang sangat enak dan istimewa. Nah, ini sudah kita tata di piring dan ini hasilnya. Sangat-sangat menarik ya tampilannya, cantik, mempesona sekali. Nah, di atasnya itu saya kasih topping kelapa parut ya, itu opsional, boleh dikasih boleh tidak ya teman-teman. Cuman kalau dikasih topping kelapa parut itu rasanya akan lebih gurih lagi ya teman-teman. Nah, pokoknya ini cara buatnya sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah ya. Cocok sekali buat pelengkap isian snack box, buat suguhan arisan keluarga, atau buat hidangan acara hajatan. Ini cocok sekali ya. Nah, buat teman-teman yang mau buat ide jualan atau buat hidangan acara-acara keluarga, santannya boleh direbus terlebih dahulu ya supaya tidak mudah basi ya teman-teman. Nah, di sini saya sengaja nggak direbus karena begitu disajikan pasti langsung habis ya seketika teman-teman. Nah, kita lihat tekstur dalamnya ya seperti apa. Nah, jadi tekstur dalamnya seperti ini ya teman-teman. Ya, seperti mendut pada umumnya. Cuman kalau di lokal itu dibungkus dengan daun pisang ya. Cuman di sini uniknya menggunakan cetakan saja, lebih praktis dan lebih ekonomis, dan ini dijamin rasanya benar-benar enak banget, legit, kenyal, empuk, mantap sekali. Yang penasaran ingin mencobanya silahkan dicoba saja, semoga suka dengan resepnya ya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Hetty dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini ya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share, dan aktifkan juga
tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.